Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Oke. Ya, jalan-jalan ke Surabaya, beli bahan baju tanpa ragu. Selamat datang Bapak Ibu CGP semua. Salam bahagia dan sehat selalu. Iya. Salam. Kita mulai sebuah kegiatan, kita mulai dengan ice breaking dulu supaya kita doa dulu ya. Kita doa dulu supaya kegiatan kita nanti akan lebih berkah, lebih bermanfaat bagi Bapak Ibu CGP. Ya, saya mau Pak Komar untuk memimpin doa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Novendra. Baiklah Bapak Ibu, supaya kegiatan kita pada hari ini bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua, bagi keluarga, orang sekeliling, terutama murid-murid kita semua. Marilah kita berdoa sejenak, menundukkan kepala. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Komar. Semoga doa yang disampaikan oleh Pak Komar membuat kita lebih semangat ya, Bapak Ibu, lebih bahagia dan lebih konsentrasi. Oke, selanjutnya supaya Bapak Ibu lebih konsentrasi, saya mau melakukan sebuah permainan, hanya main tepuk-tepuk saja kita, ya kita bertepuk-tepuk saja. Jadi saya akan bermain waktu. Jadi kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Saya bilang malam, tepuk angin. Ya, bisa ya? Oke, kita mulai Bapak Ibu semuanya. Konsentrasi. Pagi. Pagi. Pagi, siang. Pagi, siang, siang. Pagi, siang, malam. Pagi. 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 Malam. Oke. Nah, sudah mulai konsentrasi, sudah mulai fokus. Tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Oke, kita mulai. Saya izin share. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Sudah Bapak. Sudah ya. Oke. Kita akan merefleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini melalui forum diskusi nantinya kita. Ya. Nah, yang pertama adalah SSDI. Apa itu SSDI? Halo? Apa itu SSDI? SSDI adalah sapa, salam, sapa, doa, dan ice breaking. Iya. Dan tadi udah kita lakukan semua. Semoga lebih semangat Bapak Ibu. Nah, usulan kesepakatan kelas dulu. Ya. Jadi sepakat nggak nih? Jadi harus mematikan mic jika tidak ingin berbicara atau tidak diberi kesempatan berbicara, tidak direkam, ya. Kemudian angkat tangan atau raise hand jika ingin berpendapat, bisa menyampaikan pendapat juga di chat box, ya. Ingat kepada waktu dan juga mengerjakan tugas kelompok yang akan diberikan. Gimana? Sepakat nggak nih? Sepakat, Pak. Sepakat. Oke ya. Sepakat ya, jadi tidak ada perubahan. Nah, kita akan masuk kepada pembukaan dan refleksi. Oke, yang pertama ada identitas modulnya. Di sini saya sudah bilang kita akan merefleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini adalah waktu kita 3 jam. Semoga Bapak Ibu tetap bertahan, tetap fokus, tetap konsentrasi. Kompetensi yang diinginkan yang pertama adalah Bapak Ibu dapat memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, bisa merefleksikan
ya, dengan secara regulasi dapat mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan dirinya dalam mendukung pembelajaran murid Bapak Ibu. Yang ingin dicapai apa? Yang ingin dicapai adalah memahami pemikiran filosofis tentang pendidikan KHD, kemudian melakukan refleksi kritis dengan korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks pendidikan lokal maupun nasional. Yang kedua, mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantaranya dan diterapkan sebagai pemimpin pelajaran yang mengupayakan terwujud sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, capaian khususnya kurang lebih hampir sama umum, cuman lebih fokus kepada penerapan refleksinya kepada lingkungan Bapak Ibu. Agenda kita, pembukaan tadi sudah, nanti ada refleksi pembelajaran modul, ada aktivitas seksi, ada review aktivitas, dan ada penutup. Nah, ini dia skenarionya. Pembukaan 10 menit, lakukan pembukaan dan penyambutan, nanti akan ada review materi, kemudian ada diskusi kelompok, ini 75 menit waktunya, terakhir adalah penutup. Tujuannya apa sih untuk kita hari ini berkumpul? Yang pertama, Bapak Ibu dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Yang kedua, Bapak Ibu dapat masukan dari rekan-rekan ya di luar kelompoknya tentang diskusi yang Bapak Ibu presentasikan nanti. Seperti apa hasilnya. Oke. Nah, hasil apa yang dapat Bapak Ibu peroleh setelah mempelajari materi ini, eksplorasi, oke. Ya. Oke, saya stop dulu. Ya, saya kirim linknya. Di chat box. Silakan Bapak Ibu isi. Oke, saya akan nge-share hasil chat box-nya. Agak gangguan nih. Oke, sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Oke, nah, yang sudah nulis nih, paham sekali tentang prinsip KHD. Yang kedua, pemilik KHD wajib diimplementasikan. Ada lagi yang lain? Nah, kira-kira nih, Pak Komar nih, bagaimana tentang prinsip KHD nih ya Pak Komar? Ya, terima kasih Pak Novendra. Jadi kalau menurut prinsip KHD ya, saya sangat setuju sekali di mana itu berefleksi pada pemikiran KHD terutama tentang banyak hal ya, seperti berhamba kepada siswa dan juga mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Pak Novendra. Oke, luar biasa. Benar sekali Pak Komar. Jadi yang penting adalah pemikiran ini prinsip KHD ini dapat kita terapkan nantinya. Ya, jadi benar menghamba bersiswa itu suatu hal yang baru bagi kita, tetapi ternyata luar biasa hasilnya. Mungkin dari Ibu Ika nih, silakan Bu Ika. Cek sound, Pak. Iya. Ya, baik Pak. Untuk dari peran dari Ki Hajar Dewantara, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dalam peran ini kita dapat menumbuhkan kesadaran terhadap pendidikan, di mana di sini kita menganut pada saya sebagai merefleksikan ya Pak ya, seperti mendirikan dakwaan siswa.
Nah, Taman Siswa ini bisa menumbuhkan kesadaran diri untuk mewujudkan pendidikan selain sekolah, bisa juga menciptakan semboyan pendidikan yang biasa disebut dengan Tuturi Handayani. Ingat Suntulada dari Madya Mangkarsa dan Tuturi Handayani. Seperti itu, Pak, untuk Ya, diterapkan betul dalam banget, luar biasa Bu Ika. Jadi tiga prinsip KHD ini benar-benar sekarang harus benar-benar kita terapkan di sekolah Bapak Ibu, karena tiga prinsip ini benar-benar akan membuat siswa kita menjadi lebih kompeten nantinya, lebih baik lagi. Ya, terima kasih pada Bu Ika dan Pak Komar atas pendapatnya untuk kegiatan kita. Oke, saya lanjut kepada share screen lagi untuk materi kita. Nah, kita akan masuk nih ya pada aktivitas sesi kita. Nah, kita ngapain di sini? Nah, tadi Bapak Ibu sudah ingat dari skenario kita, di mana sesi ini yang paling panjang, 75 menit kita akan berada di sini. Apa sih? Di sini akan ada presentasi. Nah, bahwa akan saya bagi menjadi dua kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah siap semuanya kelompoknya ya? Sudah saya share juga. Sudah, Pak. Iya. Nah, apa sih yang dilakukan nanti dalam presentasi? Harus ada presenter di situ, kemudian ya ada pemberi tanggap, ada penanya, ada penjawab, dan ada notulennya. Jadi silakan nanti masing-masing menyiapkan siapa presenter, siapa penanya, siapa notulen, ya. Sedangkan pemberi tanggap penanya nanti akan dari kelompok lainnya. Oke, waktunya saya kasih nih. Masing-masing kelompok 30 menit, 15 menit presentasi, 8 menit tanggapan, 7 menit tanya jawab. Ya. Jadi saya silahkan untuk memulai mempresentasikan. Oke, saya stop scan. Ya, lanjut. Mungkin kelompok 1 dulu. Silakan. Kelompok 1 dari kelompoknya Bu Yuli dan kawan-kawan. Siapa yang siap untuk menampilkan? Silakan Bu Yuli. Baik Pak Novendra, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan izin untuk share screen Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Iya, sudah Bu. Nah, ini hasil dari diskusi kelompok kami, dari kelompok 1, Bapak Ibu, yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Ibu Muji, Pak Ambia, Ibu Elvina, dan Pak Mujib. Nah, adapun pemikiran KHD di sini dapat kita lihat bersama-sama hal-hal positif yang kami pelajari terkait dengan pemikiran KHD, antara lain, pendidikan itu adalah tuntunan agar anak menjadi bijaksana, pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan anak dalam belajar. Kemudian pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan sebagainya. Kemudian pendidikan itu juga adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, seperti olah cipta, olah rasa, olah karsa. Kemudian pendidikan adalah taman bermain. Kemudian di sini kita bisa lihat juga trisenta pendidikan adalah terbagi atas 3. Yang pertama adalah pelibatan sekolah, orang tua, kemudian pelibatan orang tua, pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Pak Novendra. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa kelompok 1. Oke, kelompok yang lain akan menanggapi, silakan. Dari kelompok 2 atau mungkin dari kawan kelompok yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menanggapi Pak Novendra. Iya, silakan. Jadi ya tadi saya sangat setuju ya dengan yang disampaikan oleh Ibu Yuli, bahwa terutama tentang olah cipta, rasa, dan karsa, dan juga tadi sudah disinggung tentang pendidikan itu dilaksanakan bersama antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ini maksudnya jelas ya bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tapi harus ditanggung bersama-sama masyarakat secara keseluruhan dan juga oleh negara. Sekian, terima kasih Pak Novendra. Iya, luar biasa. Bagus banget Pak Komar. Jadi benar bahwa kita harus melibatkan seluruh pihak ya yang terlibat dalam pendidikan. Jadi masyarakat, orang tua itu punya kepentingan dalam memajukan pendidikan. Oke, menyikat waktu, kelompok 2 saya persilakan yang ingin mempresentasikan.
Ada? Sudah kelihatan, Pak? Oke, silakan. Sudah terlihat. Baik, kami dari kelompok 2, ada Pak Taufan, Pak Samsul Komar, saya sendiri Ika Yuvia Johan, dan Ibu Apia Nita Tungka. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu merupakan benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, sama seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur serta kebijaksanaannya. Kemudian untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dimaksud adalah kemerdekaan dalam belajar yang kami maksud pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid bukanlah objek dari pembelajaran tetapi menjadi subjek, yang artinya pembelajaran harus didesain berdasarkan kebutuhan, karakteristik, kodrat, dan serta potensi anak-anak. Dari dasar pemikiran kontekstual itu terdapat 4. Yang pertama adalah pembelajaran yang kita temui masih sering bersifat teacher center atau yang didominasi oleh guru. Yang kedua adalah pembelajaran masih bersifat mentransfer ilmu, pengetahuan, dan berbasis kompetensi pengetahuan kognitif semata. Tidak ada variasinya. Yang ketiga, pembelajaran belum berdiferensiasi di mana murid diajarkan secara homogen meskipun memiliki keunikan masing-masing. Yang keempat adalah penilaian dominan dari segi kognitif. Itu dari hasil kerja kelompok 2. Terima kasih, Pak. Terima kasih luar biasa Bu Ika. Oke, kelompok lain yang mau menanggapi dari pemikiran KHD dan kenyataan di lapangan saat ini dari kelompok lain, silakan. Dari kelompok 1, Pak Novendra. Iya, silakan Pak Ambia. Iya, saya setuju tadi yang disampaikan bahwa pendidikan itu tidak menciptakan sesuatu atau mencetak siswa untuk menjadi apa, tetapi menuntun kodrat alam yang ada pada dirinya. Terima kasih. Iya, bagus banget. Jadi benar. Jadi kita sebagai guru harus paham bagaimana kodrat alam yang dimiliki oleh siswa dan jangan sampai ada intervensi dari diri kita. Kita hanya mampu membantu siswa mengembangkan, ya. Jadi pemikiran-pemikirannya sudah sangat luar biasa, kerja kelompoknya luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2 supaya lebih semangat. Iya. Oke, lanjut saya akan share kembali hasil presentasi kita selanjutnya. Nah, oke, kita sudah masuk penguatan di sini, di mana Bapak Ibu saya harap sebagai TGP ya harus bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan, benar-benar memahami tugas-tugasnya dan juga bisa mengimplementasikan yang Bapak Ibu dapatkan di dalam modul-modul yang sudah diberikan. Kemudian jangan lupa lihat waktunya kapan Bapak Ibu harus selesai dan jangan sampai menunda-nunda. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah TGP-TGP yang luar biasa semua, yang punya potensi, yang punya semangat untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. Oke, terakhir saya stop share dulu, ya. Nah, saya minta 1 orang untuk menyampaikan refleksi kita pada hari ini, apa yang didapatkan. Mungkin dari siapa nih, Bu Muji mungkin? Ya, refleksi dari saya bahwa di pembelajaran siang ini tentang kodrat anak, ya, di mana harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu aja. Ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Puji nih, dapat menyimpulkan yang luar biasa bagi kita semua. Akhirnya selesai juga kegiatan kolaborasi kita selama 3 jam. Semoga semuanya benar-benar dapat pemahaman, dapat mengerti apa yang sudah kita kerjakan bersama. Terakhir, ya, kita tutup dengan doa. Karena kita awal dengan doa, saya minta yang mimpin doa Bu Apia. Silakan Bu Apia. Ya, baik, terima kasih Pak
Fasil untuk waktu dan kesempatan kepada saya untuk memimpin penutup dengan doa. Terima kasih teman-teman semua, proses belajar kita luar biasa hari ini. Banyak hal yang saya dapatkan dari diskusi kita pada hari ini. Untuk itu kita akan kembali, ada juga mungkin yang sudah di rumah saat ini. Tadi ada Ibu Ika katanya masih di sekolah. Mari kita berdoa, kita boleh berjumpa dengan keluarga dengan terus bahagia. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih pada Upi ya, doanya luar biasa. Oke, kita tutup ya. Sebelumnya dengan foto bersama. Oke, smile semua. Saya lebih suka bahasanya kalau foto bersama itu ngomongnya buncis. 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 Oke, terima kasih. Oke, jalan-jalan ke Yogyakarta, tiba-tiba bertemu Nini. Cakep. Halo para CGP yang luar biasa, cukup sekian kolaborasi kita hari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.